Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan sebuah kota kecil di Jerman pada pertengahan abad ke-19, tahun 1844. Tepatnya pada tanggal 25 November, seorang bayi laki-laki lahir di kota Karlsruhe. Bayi itu diberi nama Karl Benz. Tidak ada yang menyangka, bayi mungil ini kelak akan mengubah cara manusia di seluruh dunia bepergian. Namun, jalan hidup Karl tidaklah mudah sejak awal. Ayahnya adalah seorang pekerja kereta api sederhana, seorang masinis yang sehari-hari bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sayangnya, ketika Karl baru berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia karena penyakit. Kepergian sang ayah membuat keluarga kecil itu jatuh dalam kesulitan. Ibunya, seorang wanita kuat, harus mengurus Karl seorang diri. Meski hidup dalam keterbatasan, ia bertekad memberi pendidikan terbaik untuk anaknya. Ia percaya bahwa satu-satunya cara agar Karl bisa keluar dari lingkaran kemiskinan adalah melalui ilmu pengetahuan sejak kecil. Karl menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Saat teman-teman sebayanya sibuk bermain, Karl lebih suka memperhatikan benda-benda mekanis di sekitarnya. Ia tertarik pada gerakan roda, mesin, dan peralatan teknik. Ibunya mendukung rasa ingin tahu Karl. Walau tidak kaya, ia rela mengorbankan banyak hal demi pendidikan anaknya. Bayangkan, pada masa itu, anak-anak dari keluarga miskin biasanya hanya cukup sekolah dasar, lalu langsung bekerja membantu orang tua. Tapi Karl berbeda. Ia memiliki kesempatan yang sangat jarang. Belajar di sekolah teknik ketika berusia 15 tahun. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Karl lulus dari sekolah teknik. Usia 15 tahun masih dianggap sangat muda untuk seorang insinyur. Tetapi Karl berhasil melakukannya. Anak-anak lain seusianya mungkin baru belajar hal-hal dasar, sedangkan Karl sudah memahami ilmu mesin yang rumit. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa Karl bukanlah anak biasa. Ia punya bakat besar dalam bidang teknik, tapi jalan menuju mimpinya masih panjang. Kehilangan ayah sejak kecil, hidup dalam kesederhanaan, dan tekanan ekonomi keluarga membuat perjuangan Karl penuh tantangan. Namun, justru dari titik inilah kisah besar seorang penemu dimulai. Karl Benz adalah bukti bahwa meski lahir dari kondisi sulit, dengan dukungan, semangat, dan kecerdasan, seseorang bisa menembus batas dan menciptakan sesuatu yang mengubah dunia. Masa kecilnya yang penuh perjuangan bukanlah penghalang, melainkan fondasi yang membentuk dirinya menjadi sosok luar biasa. Setelah melewati masa kecil yang penuh tantangan, Karl Benz tumbuh menjadi seorang remaja yang berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Sejak kecil ia memang sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa, terutama pada hal-hal berhubungan dengan mesin. Dan ketika usianya baru menginjak belasan tahun, kecerdasannya mulai benar-benar terlihat. Bayangkan, seorang anak berusia 15 tahun. Kebanyakan dari kita di usia itu mungkin masih sibuk bermain, atau baru belajar hal-hal dasar di sekolah. Tapi Karl sudah melangkah jauh. Ia diterima di Polytechnic School di Karlsruhe, sebuah sekolah teknik bergengsi di Jerman. Usianya adalah yang termuda di antara murid-murid lain. Masuk ke dunia pendidikan tinggi pada usia yang begitu muda, tentu bukan hal mudah. Banyak orang meragukannya. Bahkan sebagian besar guru dan siswa mungkin menganggap Karl terlalu muda untuk bisa mengikuti pelajaran teknik yang rumit. Tapi Karl membuktikan sebaliknya. Ia cepat memahami pelajaran yang sulit. Bahkan, terkadang lebih cepat daripada teman sekelasnya yang usianya jauh lebih tua. Di kelas, Karl sangat menyukai mata pelajaran yang berhubungan dengan mesin dan teknik mekanika. Ia betah berjam-jam duduk memperhatikan gambar rancangan mesin, mempelajari bagaimana roda gigi bekerja, dan memahami bagaimana tenaga bisa diubah menjadi gerakan. Baginya,
Semua itu bukan sekadar teori. Ia selalu membayangkan bagaimana ilmu tersebut bisa digunakan untuk menciptakan sesuatu yang nyata. Kemampuan belajar Carl membuatnya cepat menonjol. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyelesaikan pendidikan teknik yang seharusnya membutuhkan waktu lebih lama. Di usia 15 tahun, Carl resmi lulus sebagai insinyur termuda pada masanya. Bayangkan, seorang remaja yang bahkan belum dianggap dewasa oleh banyak orang, sudah menyandang gelar insinyur. Keberhasilan ini tentu membuat ibunya sangat bangga. Bayangkan perasaan seorang ibu tunggal yang dulu harus berjuang sendirian, kini melihat anaknya tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan dihormati. Semua pengorbanan dan kesabarannya tidak sia-sia. Namun, meskipun sudah bergelar insinyur, Carl bukanlah orang yang berpuas diri. Ia tahu bahwa dunia teknik masih sangat luas dan masih banyak hal yang harus ia pelajari. Di dalam hatinya, Carl memiliki rasa lapar yang besar untuk terus menggali pengetahuan baru. Kisah Carl di masa mudanya memberi kita gambaran bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Ia memiliki rasa ingin tahu yang mendalam, kerja keras yang konsisten, dan dukungan moral dari ibunya. Kombinasi inilah yang membawanya melesat lebih jauh daripada teman-temannya. Dan inilah awal dari perjalanan seorang anak jenius yang kelak akan mengubah sejarah transportasi manusia. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana seorang insinyur muda ini mulai masuk ke dunia kerja, berhadapan dengan tantangan nyata, dan mulai merancang masa depannya sendiri. Setelah lulus sebagai insinyur termuda di usianya, Carl Benz mulai memasuki dunia yang lebih nyata, dunia kerja. Saat itu, Jerman sedang berkembang pesat dalam bidang industri. Mesin-mesin uap digunakan di mana-mana, di pabrik, di kapal, bahkan di kereta api. Bagi Carl, ini adalah ladang belajar yang sempurna. Pada awal karirnya, Carl bekerja di berbagai perusahaan permesinan. Usianya masih sangat muda, tetapi kemampuannya membuat banyak orang terkesan. Ia belajar langsung bagaimana mesin-mesin besar diproduksi dan dipakai untuk membantu pekerjaan manusia. Tidak hanya membaca dari buku, kini ia bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tenaga uap bisa menggerakkan roda, bagaimana logam ditempa, dan bagaimana mesin bisa mempermudah hidup manusia di tempat kerjanya. Carl seringkali dianggap sebagai anak muda yang terlalu bersemangat. Ia tidak sekadar melakukan pekerjaan yang diberikan, tetapi juga banyak bertanya dan mencoba memahami hal-hal yang lebih dalam. Ia ingin tahu bukan hanya bagaimana mesin bekerja, tetapi juga mengapa mesin itu bisa bekerja dengan cara tertentu. Rasa ingin tahu inilah yang membuatnya cepat berkembang. Namun, di balik semangat itu, Carl juga mulai menyadari satu hal penting. Mesin uap yang saat itu begitu populer, ternyata punya banyak keterbatasan. Mesin uap membutuhkan bahan bakar yang banyak, ukurannya besar, dan tidak praktis untuk digunakan dalam kendaraan kecil. Dalam benaknya mulai muncul pertanyaan, apakah mungkin ada mesin yang lebih kecil, lebih ringan, dan bisa dipakai untuk kendaraan sehari-hari? Pertanyaan ini terus menghantui pikirannya. Sementara teman-teman kerjanya puas dengan apa yang sudah ada, Carl justru mulai membayangkan sesuatu yang baru. Baginya, bekerja di perusahaan mesin bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga sebuah kesempatan untuk mengamati, menguji ide, dan membangun mimpi meski masih muda. Carl menunjukkan sikap yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tidak hanya mengikuti arus, tetapi berani memikirkan masa depan. Bayangkan, pada masa itu, orang masih sangat bergantung pada kereta kuda untuk bepergian. Mobil belum ada dalam bayangan siapapun, tapi di kepala Carl sudah mulai ada gambaran samar tentang kendaraan tanpa kuda yang bisa berjalan sendiri dengan tenaga. Mesin, waktu-waktu yang ia habiskan di dunia kerja, memberi Carl dua hal penting. Pengalaman nyata tentang bagaimana mesin diproduksi dan keyakinan bahwa suatu hari nanti ia bisa membuat sesuatu yang benar-benar baru. Dari sinilah benih impiannya untuk menciptakan mobil mulai tumbuh. Seperti fondasi sebuah bangunan, masa-masa Carl bekerja di bidang mesin
adalah fondasi awal yang kokoh. Ia belajar disiplin, belajar menghadapi tantangan nyata, sekaligus menajamkan visinya tentang masa depan transportasi. Dan disinilah cerita semakin menarik, karena setelah cukup berpengalaman bekerja untuk orang lain, Carl memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia ingin membangun sesuatu miliknya sendiri. Ia ingin punya bengkel, tempat ia bisa bebas berkreasi, bereksperimen, dan mungkin mewujudkan mimpinya yang masih dianggap mustahil oleh banyak orang. Setelah bertahan-tahan bekerja di berbagai perusahaan permesinan, Carl Benz merasa waktunya sudah tiba untuk melangkah lebih jauh. Ia bukan hanya ingin menjadi seorang pekerja, ia ingin menjadi seorang pencipta. Ia ingin memiliki ruang di mana ia bisa bebas menuangkan ide-idenya, tanpa batasan atasan, tanpa aturan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan. Maka, pada usia 27 tahun, Carl, bersama seorang rekan bisnis, mendirikan sebuah bengkel kecil di kota Mannheim, Jerman. Nama bengkel itu adalah Benz dan Cie. Dari luar, bengkel itu mungkin terlihat sederhana, hanya sebuah tempat kerja dengan beberapa peralatan mekanik, roda gigi, dan mesin. Tapi bagi Carl, bengkel itu adalah istana impiannya. Di sanalah ia bisa mengutak-atik, bereksperimen, dan mewujudkan gagasan-gagasan yang selama ini hanya ada di kepalanya. Awalnya, bengkel ini memproduksi mesin stasioner. Mesin-mesin ini digunakan untuk keperluan industri, seperti menggerakkan pompa air atau peralatan pabrik. Bisnisnya cukup berjalan, apalagi industri di Jerman saat itu sedang berkembang pesat. Tapi di balik kesibukan produksi, ada sesuatu yang berbeda dalam hati Carl. Setiap kali ia melihat roda gigi berputar, setiap kali ia mendengar suara mesin yang bergemuruh, pikirannya melayang ke sebuah pertanyaan besar. Bisakah mesin ini dipasang pada sebuah kendaraan agar bisa berjalan sendiri tanpa ditarik kuda? Pertanyaan itu bukan hanya sekadar angan-angan. Ia tahu, jika berhasil, maka itu akan mengubah dunia. Bayangkan, pada masa itu semua orang masih mengandalkan kereta kuda untuk bepergian. Jalanan dipenuhi dengan suara derap kaki kuda, dan bau kotoran kuda menjadi hal biasa. Kendaraan tanpa kuda terdengar seperti mimpi gila, bahkan mungkin mustahil. Tapi Carl percaya, di sanalah masa depan. Hari-hari di bengkelnya penuh dengan kerja keras. Pagi hingga malam ia memikirkan cara membuat mesin yang kecil tapi cukup kuat. Mesin uap terlalu besar dan berat. Jadi ia mencoba mencari alternatif. Ia bereksperimen dengan mesin berbahan bakar gas, lalu mulai mengembangkan mesin bensin 1 silinder. Bagi banyak orang, itu hanyalah percobaan aneh. Tapi, bagi Carl, itu adalah langkah awal menuju kendaraan impiannya. Bengkel ini juga menjadi tempat lahirnya banyak kegagalan. Tidak semua percobaan Carl berhasil. Ada mesin yang tidak mau menyala, ada yang cepat rusak, bahkan ada yang meledak. Tapi justru dari kegagalan-kegagalan itu, Carl belajar. Ia semakin yakin bahwa hanya soal waktu sebelum ia menemukan formula yang tepat yang membuat kisah ini semakin menarik adalah dukungan dari istrinya, Bersa Benz. Bersa bukan hanya seorang pendamping rumah tangga, tapi juga mitra sejati. Ia percaya pada mimpi Carl. Bahkan, sebagian modal untuk mendirikan bengkel berasal dari mas kawin Bersa. Tanpa dukungan istrinya, mungkin bengkel itu tidak pernah berdiri, dan sejarah pun akan berbeda. Di bengkel inilah, perlahan tapi pasti, Carl mulai mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Dari sebuah tempat kecil dengan peralatan sederhana, lahir gagasan yang kelak akan mengguncang dunia. Mobil pertama dengan mesin bensin. Bagi Carl, bengkel itu bukan sekadar tempat kerja. Itu adalah laboratorium, ruang mimpi, dan titik awal dari sebuah revolusi transportasi. Dan yang lebih penting, bengkel kecil itu adalah bukti bahwa ketika seseorang berani mengambil langkah, berani keluar dari zona nyaman, dan berani memperjuangkan ide gila yang diyakininya, maka sejarah bisa tercipta di bengkel kecilnya di Mannheim. Carl Benz sudah cukup sukses memproduksi mesin untuk keperluan industri, tapi jauh di dalam pikirannya,
Ada satu impian yang tidak pernah padam, menciptakan kendaraan yang bisa berjalan sendiri, tanpa ditarik kuda, bagi orang-orang di masa itu. Ide ini terdengar seperti cerita dongeng. Bayangkan, pada akhir abad ke-19, jalanan kota-kota di Eropa masih dipenuhi kereta kuda. Suara derap kaki kuda, roda kayu yang berderit di jalan berbatu, dan bau kotoran kuda adalah pemandangan sehari-hari. Hampir tidak ada yang bisa membayangkan bahwa suatu hari nanti kendaraan bisa bergerak dengan sendirinya hanya menggunakan mesin. Tapi Carl Benz berbeda. Ia tidak puas hanya dengan memperbaiki apa yang sudah ada. Ia ingin menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Setiap kali ia menatap mesin di bengkelnya, ia membayangkan mesin itu bukan sekadar menggerakkan pompa atau alat industri, melainkan menggerakkan sebuah kendaraan yang bisa membawa orang bepergian jauh. Impian ini sebenarnya berawal dari rasa sederhana, keinginan manusia untuk bepergian lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Kereta kuda memiliki banyak keterbatasan kuda. Bisa lelah, butuh makan, butuh istirahat, dan tentu saja jalanan menjadi kotor. Kendaraan bermesin bisa menjadi solusi yang jauh lebih praktis. Namun, mewujudkan mimpi ini tidaklah mudah. Tantangan pertama adalah teknologi. Mesin uap yang saat itu populer terlalu besar dan berat, tidak mungkin dipasang pada kendaraan kecil. Carl sadar, ia membutuhkan mesin yang lebih ringan, lebih efisien, dan bisa diandalkan. Disinilah Carl mulai bereksperimen dengan mesin bensin. Bahan bakar bensin masih merupakan hal baru pada masa itu. Banyak orang bahkan meragukan apakah bensin bisa menjadi sumber tenaga yang stabil. Tapi Carl percaya, inilah kunci untuk mewujudkan kendaraan impiannya. Tantangan berikutnya adalah pandangan masyarakat. Bayangkan, jika seseorang di masa itu berkata, "Saya akan membuat kereta tanpa kuda." Orang-orang mungkin akan menertawakannya. Bahkan rekan bisnis Carl pun lebih fokus pada mesin industri, bukan kendaraan aneh yang belum jelas manfaatnya. Tapi Carl tidak menyerah. Ia terus mengerjakan mimpinya diam-diam, di sela-sela pekerjaan bengkel yang paling luar biasa. Di balik semua ini, ada sosok penting yang selalu mendukung. Bertha Benz, istrinya. Bertha tahu betapa besarnya mimpi Carl, dan ia percaya bahwa ide suaminya bukanlah mimpi kosong. Dialah yang memberi semangat ketika Carl merasa ragu, dan bahkan berani mempertaruhkan harta keluarga demi membiayai percobaan suaminya. Carl pun mulai menggambar rancangan demi rancangan. Di meja kerjanya yang penuh kertas dan coretan, ia mencoba membayangkan bentuk kendaraan yang ideal. Harus ringan, memiliki rangka yang kokoh, dan bisa menopang mesin. Ia membayangkan kendaraan itu memiliki roda, setir, dan tempat duduk. Sebuah kendaraan yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Mimpi ini bukan hanya tentang menciptakan alat baru, tetapi juga tentang mengubah cara manusia hidup. Carl tahu, jika kendaraannya berhasil, orang-orang tidak lagi bergantung pada kuda, mereka bisa bepergian lebih jauh, lebih cepat, dan lebih bebas. Dunia akan berubah selamanya. Tentu saja, pada saat itu, Carl tidak bisa membayangkan betapa besar dampaknya. Ia hanya seorang insinyur dengan mimpi gila di sebuah bengkel kecil. Tapi seperti yang sering terjadi dalam sejarah, justru mimpi-mimpi yang dianggap mustahil itulah yang akhirnya mengubah dunia. Dan dari bengkel kecil itulah, perjalanan menuju mobil pertama di dunia perlahan-lahan dimulai. Setelah lama bermimpi, Carl Benz tahu bahwa langkah pertama untuk mewujudkan kendaraan tanpa kuda adalah menciptakan mesin yang benar-benar baru. Mesin uap terlalu besar, terlalu berat, dan boros bahan bakar. Tidak mungkin dipasang pada kendaraan kecil. Jadi Carl mulai mencari alternatif. Ia menemukan jawabannya pada sesuatu yang saat itu masih dianggap asing. Mesin bensin satu silinder. Bayangkan kondisinya. Pada akhir abad ke-19, bensin belum banyak digunakan. Bahkan sebagian orang menganggapnya hanya sebagai produk sampingan dari minyak tanah yang tidak ada gunanya.
Tetapi Carl melihat potensi besar di sana. Bensin mudah terbakar, ringan, dan bisa menghasilkan tenaga jika diolah dengan tepat. Hari-hari Carl dipenuhi dengan eksperimen. Di bengkel kecilnya, ia merakit, membongkar, dan merakit ulang mesinnya berkali-kali. Kadang mesin itu macet, kadang hanya bergetar sebentar, lalu mati. Pernah juga mesinnya mengeluarkan asap tebal hingga memenuhi ruangan. Tapi Carl tidak menyerah. Setiap kegagalan adalah pelajaran untuk perbaikan berikutnya. Mesin yang akhirnya ia ciptakan berbentuk sederhana. Sebuah mesin 4 langkah dengan 1 silinder. Bagi kita sekarang, mungkin terdengar biasa. Tapi pada masa itu, ini adalah sebuah terobosan. Mesin ini cukup kecil untuk dipasang di kendaraan ringan, namun cukup kuat untuk menggerakkannya. Carl telah menemukan jantung yang akan menghidupkan mobil pertama di dunia. Namun, menciptakan mesin saja tidak cukup. Ia harus memikirkan bagaimana mesin itu bisa dihubungkan dengan roda, bagaimana tenaga bisa dipindahkan dari piston ke poros, dari poros ke roda, hingga kendaraan bisa bergerak. Ini berarti Carl juga harus merancang sistem transmisi, kopling, dan bahkan mekanisme untuk mengendalikan arah. Bayangkan betapa rumitnya pekerjaan ini untuk seorang insinyur yang bekerja di bengkel kecil. Tanpa teknologi canggih seperti yang kita miliki sekarang, tidak ada komputer, tidak ada mesin otomatis. Semua dilakukan dengan tangan Curtis Gomber dan imajinasi. Meski begitu, perlahan-lahan Carl berhasil. Mesin kecilnya mulai bisa menyala dengan stabil. Suaranya keras, berisik, dan bergetar, tetapi bagi Carl itu adalah musik indah. Suara itu adalah bukti bahwa mimpinya tidak mustahil. Tentu, banyak orang di sekitarnya masih meragukan. Beberapa menganggap mesinnya terlalu berisik, tidak praktis, dan berbahaya. Tapi Carl tidak peduli. Ia tahu, setiap inovasi besar pasti dimulai dari sesuatu yang dianggap aneh. Disinilah kita melihat semangat seorang penemu sejati. Carl Benz tidak hanya bermimpi, ia juga berani berjuang menghadapi kesulitan teknis, rasa lelah, bahkan cemoohan orang lain. Semua itu ia hadapi demi menciptakan mesin baru yang kelak akan mengubah dunia. Dan benar saja, mesin kecil yang berisik itu akan menjadi cikal bakal mobil pertama di dunia. Namun, pertanyaan besar masih tersisa. Bagaimana jika mesin ini benar-benar dipasang ke dalam sebuah kendaraan? Apakah kendaraan itu bisa berjalan? Apakah benar-benar bisa menggantikan kereta kuda? Jawabannya akan terungkap di bab berikutnya saat Carl Benz akhirnya menciptakan mobil pertamanya setelah bertahan-tahan bermimpi, bereksperimen, dan menghadapi banyak kegagalan. Tibalah saat yang paling bersejarah dalam hidup Carl Benz. Dari bengkel kecilnya di Mannheim, Jerman, lahirlah sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Sebuah kendaraan roda 3 dengan mesin bensin di dalamnya. Tahun itu adalah ke-1885, Carl menamai ciptaannya Benz Patent-Motorwagen. Dari luar, bentuknya terlihat sederhana. Kendaraan ini memiliki 3 roda, 2 roda besar di belakang, 1 roda lebih kecil di depan. Di atasnya ada tempat duduk dari kayu dan kulit, mirip seperti kursi kereta kuda. Tapi yang membuatnya berbeda adalah tidak ada kuda di depan. Sebagai gantinya, di bagian belakang terpasang mesin 1 silinder yang berisik, bergetar, dan mengeluarkan bau bensin yang menyengat. Bayangkan betapa anehnya kendaraan itu di mata orang-orang pada masa itu. Sebagian mungkin menganggapnya seperti mainan aneh, sebagian lain mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Tapi bagi Carl, itu adalah bukti nyata bahwa mimpinya bisa diwujudkan. Motorwagen ini memang jauh dari kata sempurna. Kecepatannya hanya sekitar 16 km per jam, lebih lambat dari kuda yang sedang berlari. Tangkinya hanya bisa menampung bahan bakar yang cukup untuk perjalanan singkat, dan mesinnya seringkali mogok jika tidak ditangani dengan hati-hati. Tapi meskipun begitu, kendaraan ini adalah mobil pertama di dunia. Carl sangat berhati-hati saat pertama kali menguji ciptaannya. Ia tahu, jika kendaraan ini gagal total orang-orang akan menertawakannya.
Tapi ketika roda motor wagon itu mulai berputar, ketika kendaraan itu benar-benar berjalan tanpa ditarik kuda, Carl pasti merasakan campuran antara rasa lega, bangga, dan haru. Namun, tantangan besar segera muncul. Bagaimana cara meyakinkan orang-orang bahwa kendaraan ini bermanfaat? Pada awalnya, masyarakat melihat motor wagon hanya sebagai eksperimen aneh. Suaranya berisik, jalannya lambat, dan sering menimbulkan masalah. Banyak orang yang menertawakan Carl. Mereka berkata, "Untuk apa kendaraan tanpa kuda? Bukankah kereta kuda sudah cukup?" Tapi sejarah selalu berpihak pada orang-orang yang berani mencoba hal baru. Carl tidak menyerah. Ia terus memperbaiki desain motor wagon, menyempurnakan mesinnya, dan menambahkan fitur-fitur baru. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, kendaraan ini akan diterima masyarakat, meski penuh kritik. Satu hal yang jelas, dengan lahirnya Benz Patent Motor Wagon, Carl Benz telah membuka pintu menuju era baru. Ia mungkin belum tahu seberapa besar dampaknya, tetapi dunia transportasi tidak akan pernah sama lagi. Motor wagon ini bukan hanya sebuah kendaraan, tetapi simbol dari keberanian manusia untuk bermimpi lebih besar. Dari bengkel kecil dan mesin sederhana, Carl telah menyalakan api revolusi yang kelak akan menjelma menjadi industri mobil raksasa di seluruh dunia. Dan tahukah kamu, kisah motor wagon ini tidak berhenti di sini. Jika Carl adalah otak di balik penciptaan mobil pertama, maka istrinya, Bertha Benz, adalah orang yang membuktikan kepada dunia bahwa mobil benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Jika Carl Benz adalah otak di balik lahirnya mobil pertama, maka ada sosok lain yang menjadi jantung, nyawa, sekaligus penggerak sebenarnya dari kesuksesan penemuannya. Sosok itu adalah Bertha Benz, istrinya. Bertha bukan sekadar pasangan hidup, ia adalah sahabat, rekan bisnis, dan orang yang paling percaya pada mimpi Carl. Bahkan ketika hampir semua orang menganggap ide kendaraan tanpa kuda itu gila, tanpa Bertha, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal mobil seperti sekarang. Mari kita bayangkan suasana pada masa itu. Carl sudah berhasil membuat Benz Patent Motor Wagon, kendaraan roda 3 dengan mesin bensin. Namun, setelah beberapa kali diuji orang-orang tetap meragukannya, banyak yang menganggap mobil itu tidak praktis, hanya mainan mahal yang berisik dan berbahaya. Carl sendiri, meskipun jenius, adalah sosok yang cenderung hati-hati. Ia ragu untuk menunjukkan ciptaannya lebih luas ke masyarakat. Bertha melihat sesuatu yang berbeda. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membuat orang percaya adalah dengan membuktikannya langsung. Dan disinilah keberanian luar biasa seorang perempuan pada abad ke-19 terkitot dalam sejarah. Pada suatu pagi, di tahun 1888, tanpa memberitahu Carl, Bertha mengambil motor wagon ciptaan suaminya. Ia membawa serta kedua anaknya, lalu memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh dari Mannheim menuju kampung halamannya di Forchheim. Jaraknya sekitar 106 km perjalanan yang sangat jauh untuk ukuran saat itu. Apalagi menggunakan kendaraan baru yang belum pernah dicoba sejauh itu. Bayangkan betapa nekatnya tindakan Bertha. Tidak ada pom bensin di masa itu. Bahan bakar bensin hanya bisa dibeli di apotek sebagai cairan pembersih. Jadi sepanjang perjalanan, ia harus mampir ke beberapa apotek untuk mengisi bahan bakar. Salah satunya, apotek di kota Wiesloch. Kini bahkan dikenal sebagai pom bensin pertama di dunia. Perjalanan Bertha tentu tidak mulus. Di beberapa titik, motor wagon mogok, kadang rantainya terlepas. Kadang, mesin terlalu panas. Tapi Bertha tidak menyerah. Ia menggunakan jarum topi untuk membersihkan saluran bensin yang tersumbat dan menggunakan kaus kakinya untuk mengisolasi kabel yang terkelupas. Benar-benar kreatif dan penuh improvisasi. Penduduk yang melihatnya di jalan pun terkejut. Bayangkan, di era di mana perempuan jarang tampil di ruang publik, tiba-tiba ada seorang wanita mengendarai kereta tanpa kuda melintasi desa-desa. Ada yang kagum, ada yang takut. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sihir. Tapi satu hal pasti,
perjalanan. Bertha menarik perhatian banyak orang. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya Bertha dan anaknya Nania tiba di rumah ibunya di Forsheim. Perjalanan itu sukses besar. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bahwa kendaraan ciptaan Carl Benz bukan hanya eksperimen, tapi benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Carl mengetahui apa yang dilakukan istrinya, ia pasti terkejut. Tapi di sisi lain, perjalanan itu memberi dorongan besar bagi dirinya dan bisnisnya. Bertha tidak hanya membuktikan bahwa mobil bisa berjalan jauh, tetapi juga memberikan masukan berharga untuk perbaikan motor wagon. Ia menyarankan agar kendaraan itu memiliki gigi tambahan untuk menanjak di bukit sesuatu, yang kemudian benar-benar diterapkan. Perjalanan Mercedes-Benz bukan hanya sebuah uji coba teknis, itu adalah sebuah pernyataan berani. Pernyataan bahwa inovasi harus dicoba, dibuktikan dan diperjuangkan. Bertha menunjukkan kepada dunia bahwa mobil adalah masa depan. Hingga kini, lebih dari seabad kemudian, kisah perjalanan Bertha masih dikenang. Jalur yang ia tempuh kini dikenal sebagai Mercedes-Benz Memorial Route, sebuah penghargaan abadi untuk keberanian seorang perempuan yang mengubah sejarah transportasi, dan inilah titik balik bagi Carl Benz dari cibiran dan keraguan. Kini, orang mulai percaya, mobil bukan lagi mimpi aneh, melainkan kenyataan yang akan mengubah dunia. Setelah keberanian luar biasa, Bertha Benz melakukan perjalanan sejauh lebih dari 100 km dengan Benz Phaeton Motor Wagon. Dunia mulai membuka mata. Tapi jangan salah, perjalanan menuju keberhasilan tidak langsung mulus. Pada awalnya, kendaraan ciptaan Carl Benz masih dianggap aneh dan menimbulkan kontroversi. Suaranya berisik, mesinnya sering mengeluarkan asap, dan baunya menyengat. Banyak orang yang ketakutan ketika melihatnya melintas. Bayangkan, di jalanan desa yang tenang, tiba-tiba muncul kereta tanpa kuda dengan suara menderu. Ada yang menutup telinga, ada yang lari ketakutan. Bahkan ada yang mengira itu adalah setan mesin. Bahkan ada cerita lucu sekaligus menyedihkan. Ketika Carl mencoba menguji coba mobilnya di jalanan, polisi sering menghentikannya karena dianggap membahayakan orang lain. Di beberapa kota, kendaraan ciptaan Carl bahkan dilarang melintas. Cemoohan datang dari mana-mana. Banyak yang berkata, kereta tanpa kuda ini hanya mainan mahal, tidak akan pernah menggantikan kuda. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Rasa penasaran. Semakin banyak orang mendengar tentang kendaraan ciptaan Carl, semakin besar pula keingintahuan mereka. Apalagi setelah perjalanan Bertha yang sukses, orang-orang mulai bertanya-tanya, kalau kendaraan ini bisa berjalan sejauh itu, mungkin memang ada masa depannya. Carl tidak tinggal diam, ia terus melakukan perbaikan. Ia menambahkan gigi tambahan untuk menanjak di jalan berbukit, memperkuat rem, dan memperbesar tangki bahan bakar agar bisa menempuh jarak lebih jauh. Setiap kritik dijadikannya bahan evaluasi. Setiap ejekan justru membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa ia benar. Perlahan-lahan, cemoohan berubah menjadi rasa kagum. Orang-orang kaya mulai tertarik untuk membeli motor wagon sebagai simbol status. Meski harganya mahal, kendaraan ini menjadi daya tarik luar biasa karena berbeda dari apapun yang ada di dunia saat itu. Dan dari sinilah penjualan pertama mobil mulai tercatat. Seiring waktu, berita tentang kendaraan tanpa kuda ini menyebar ke berbagai negara. Carl Benz pun mendapatkan pengakuan resmi. Pada tahun 1886, ia mengajukan paten untuk ciptaannya dengan nama Benz Patent Motor Wagon. Paten ini menjadi tonggak penting dalam sejarah karena secara resmi mengakui bahwa mobil pertama di dunia memang lahir dari tangan Carl Benz. Bayangkan perasaan Carl saat itu. Dari seorang anak miskin yang kehilangan ayah sejak kecil. Dari seorang pemuda yang diejek karena ide gilanya. Kini ia menjadi penemu yang karyanya mulai diperhatikan dunia. Semua cemoohan dan hinaan yang dulu ia terima,
kini perlahan berubah menjadi tepuk tangan dan kekaguman. Dan yang lebih luar biasa, ciptaannya bukan hanya sekadar berhasil, tetapi membuka jalan bagi sebuah industri baru. Industri otomotif. Dari sebuah bengkel kecil di Jerman, kini roda sejarah mulai bergerak. Tahun demi tahun berlalu, dan kendaraan ciptaan Carl Benz semakin dikenal. Dari satu unit yang dianggap aneh dan penuh ejekan, kini mobil mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Carl Benz telah membuktikan kepada dunia bahwa mimpinya bukanlah khayalan, melainkan kenyataan yang mengubah peradaban. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Carl Benz terus berkembang. Pada akhirnya, perusahaannya bergabung dengan milik Gottlieb Daimler lain yang juga bereksperimen dengan kendaraan bermesin. Dari sinilah lahir sebuah nama yang sampai hari ini masih kita kenal dan kagumi. Mercedes-Benz. Bayangkan, sebuah nama yang lahir dari mimpi sederhana, seorang anak kecil yang dulu kehilangan ayahnya. Tumbuh dari kesederhanaan, lalu berani melawan arus zaman. Kini, nama itu menjadi simbol kemewahan, kualitas, dan teknologi otomotif dunia. Carl Benz sendiri hidup cukup lama untuk melihat karyanya diakui. Ia meninggal pada tahun 1929 di usia 84 tahun. Ia sempat menyaksikan bagaimana mobil ciptaannya berkembang pesat dan mulai dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Bahkan, hanya beberapa bulan setelah kematiannya, dunia menyaksikan lahirnya mobil-mobil modern dengan desain yang jauh lebih maju dari motor wagon pertamanya. Warisan Carl Benz tidak hanya berupa mobil. Warisan terbesarnya adalah perubahan cara manusia bergerak dan bepergian. Jika dulu perjalanan jauh hanya bisa ditempuh dengan kereta kuda berhari-hari, kini mobil memungkinkan orang bepergian lebih cepat, lebih bebas, dan lebih nyaman. Dan dari mobil, lahirlah transportasi modern lain. Bus, truk, hingga industri otomotif global yang kini menjadi salah satu pilar ekonomi dunia yang lebih penting. Kisah Carl Benz mengajarkan sebuah pelajaran berharga, bahwa inovasi besar seringkali lahir dari mimpi yang dianggap mustahil. Bayangkan jika Carl menyerah ketika ditertawakan. Bayangkan jika Bersa tidak mendukungnya dengan penuh keyakinan. Mungkin kita tidak akan pernah mengenal mobil seperti sekarang, hingga kini. Nama Carl Benz tetap dikenang sebagai penemu mobil pertama di dunia. Bahkan, untuk menghormati keberanian Bersa, jalur perjalanan bersejarahnya dari Mannheim ke Pforzheim kini diabadikan sebagai Bersa-Benz Memorial Route di Jerman. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap penemu besar, ada orang-orang yang mendukungnya dengan sepenuh hati. Jadi, setiap kali kita naik mobil, bepergian jauh, atau sekadar melihat lalu lintas di jalan raya, sesungguhnya kita sedang menikmati hasil dari mimpi seorang pria abad ke-19 yang berani berpikir berbeda. Carl Benz. Warisan Carl tidak hanya hidup dalam mesin, roda, atau teknologi. Warisan itu hidup dalam semangat manusia untuk bermimpi, berinovasi, dan mengubah dunia.